Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan, barangkali ke depan juga kita akan mengalami hal demikian, hal yang sama. Apakah teman-teman semua atau saudara pernah mengalami pada saat beribadah dilarang atau dibubarkan oleh oknum-oknum tertentu? Nah, teman-teman semua, ini suatu pengalaman. Memang ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Saya pernah mengalami hal demikian. Pernah dipersoalkan tempat ibadah kita atau izin tempat ibadah kita. Padahal tempat itu sudah lama kita pakai, tetapi itu dipersoalkan oleh oknum-oknum tertentu saja. Dan itu sampai masuk di koran, masuk diberitakan di radio dan di mana-mana. Nah, tentu ini suatu problem bagi kita semua sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Itulah keadaan kita ya, yang terus terjadi sampai di hari ini dan bahkan mungkin di hari-hari yang akan datang. Nah, teman-teman, dalam bagian ini ada satu kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini, dan saya ajak kita untuk melihat satu video ini. Barangkali ke depan juga kita akan mengalami hal demikian, hal yang sama. Bisa aja kita dibubarkan ibadat dan lain hal yang bisa akan terjadi hal demikian. Nah, teman-teman, saya ajak kita untuk melihat satu cuplikan video ini dulu. Mari kita lihat sama-sama. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat kiriman video dan ditanya. Video itu berkaitan dengan pembubaran orang-orang Kristen atau umat Tuhan beribadah dibubarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan umat Tuhan beribadah. Saya kasih kasih pemahaman saja. Pertama, saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa, nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah, itu jam 3 sore kami ibadah. Nah, jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Nah, dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali, ada seorang katakanlah juga imam satu masjid yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah, waktu itu saya dipanggil. Nah, saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah Bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Bapak yang melarang kami ibadah, biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah, itu juga begitu. Nah, itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah, jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala, ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang, ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman, pendetanya harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup.
Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu, lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati Dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen. Terima kasih, salam damai, tetap semangat dengan panggilan Tuhan, setia sampai Tuhan panggil, maka kita ada di surganya yang kudus. Salam, salam penginjilan Mamos, Tuhan memberkati. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video yang baru kita tonton dalam kesempatan ini. Dan tentu juga ini menjadi suatu pengalaman dan bisa saja kita juga untuk menyampaikan hal demikian. Tetapi satu inti yang mau saya sampaikan dalam bagian ini, bahwa firman Tuhan juga mengingatkan saya dan tentu kita semua bahwa hak untuk membalaskan itu kepada mereka yang tidak suka dengan kita, bukan kita, tetapi Tuhanlah yang mempunyai hak di dalam hal demikian. Nah, oleh sebab itu, jikalaupun kita mengalami hal demikian, ya kita serahkan sama Tuhan saja. Ya, kita serahkan, Tuhan yang berurusan dengan mereka. Kita hanya mendoakan dan juga menyerahkan kepada Tuhan saja apapun yang akan terjadi. Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.